Jagat Risang Channel dengan bangga mempersembahkan Sempalan Api di Bukit Menoreh, serial Jalan Darah dengan judul Belenggu Masa Lalu. Kalimat-kalimat Ki Ragopati yang padat serta tatapan mata yang tajam itu perlahan-lahan mengusik nurani Ki Jalak Wulung yang pada dasarnya memang bukanlah seorang yang jahat. Dengan suara agak paro, Ki Jalak Wulung kemudian berkata, "Ki Ragopati, aku tidak gentar kalaupun harus mati di tanganmu, tetapi benarkah kau bersedia menjadi temanku?" Ki Ragopati termangu-mangu sejenak sebelum kemudian menjawab dengan suara tegas, "Tentu saja, Jalak Wulung. Asal kau berkata jujur dan tidak berbohong, maka kita bisa berteman." Jawaban itu membuat wajah Ki Jalak Wulung berseri-seri. Baik. Seorang teman biasanya tidak berkeberatan untuk mengajarkan 1-2 ilmunya kepada teman yang dipercayainya. Nah, apakah kau juga bisa bersikap seperti itu, Ki Ragopati? Gila kau, Jalak Wulung. Pertemanan adalah sebuah sikap untuk saling menghormati dan tidak berdasar pamrih belaka. Lagi pula, kita baru berkenalan dan sikapmu hampir saja membuatku benar-benar marah. Lalu bagaimana aku bisa mempercayaimu? Suara Ki Ragopati hampir saja seperti orang berteriak. Ki Jalak Wulung mengerutkan keningnya. Untuk sesaat ia terdiam sebelum kemudian mengangguk-anggukkan kepalanya. Agaknya ia bisa mencerna bahwa yang dikatakan orang tua yang baru dikenalnya itu benar adanya. Baiklah, Ki Ragopati, aku kira berteman dengan orang sepertimu tidak ada ruginya. Lagi pula, pertanyaan yang kau ajukan itu sama sekali tidak membebaniku, berkata Ki Jalak Wulung kemudian. Ketegangan di wajah mereka perlahan-lahan mengendor dan bahkan kemudian hilang dengan cepatnya layaknya tersapu angin siang. Sama sekali tidak ada dendam ataupun ganjalan di antara dua orang yang baru berkenalan itu. Ki Ragopati lah yang kemudian mengajak Ki Jalak Wulung untuk duduk di tempat yang agak teduh. Ia bahkan mengajak keempat penduduk dusun itu untuk bergabung. Nah, marilah kita bicara lebih terbuka sekarang. Meskipun aku tetap tidak ingin singgah di Banjar Padukuhanmu, akan tetapi aku akan menjawab semua pertanyaan kalian dengan jujur, berkata Ki Ragopati kepada keempat warga dusun itu. Matahari bersinar terik, akan tetapi angin berhembus cukup kencang sehingga keringat di tubuh mereka perlahan-lahan mengering. Sementara itu, Ki Ragopati mendengarkan penjelasan Ki Jalak Wulung dengan kening berkerut yang semakin lama semakin dalam. Ki Ragopati, sesungguhnya aku tidak mengenal Ki Saudagar Sembayat secara langsung. Aku mendapat undangan untuk datang ke dusun Sembayat ini justru dari seorang pangeran di Kadipaten Madiun yang aku kenal. Menurutnya ada belasan orang yang diundang dan kami semua harus sudah berkumpul pada hari Anggoro Manis pekan ini, yang artinya besok lusa, kurang 2 hari lagi, berkata Ki Jalak Wulung sambil beberapa kali berinsut untuk memperbaiki tempat duduknya. Menurut keterangan, orang yang diundang untuk berkumpul di rumah Ki Saudagar Sembayat itu adalah beberapa pimpinan padepokan, beberapa gegeduk yang dianggap berkemampuan tinggi, serta beberapa orang petinggi dari lingkup Kadipaten Madiun dan Kadipaten Ponorogo. Sedangkan tujuan pertemuan itu memang masih belum jelas. Tujuan hanya akan disampaikan saat pertemuan, dan itu pun jika semua hadir dengan lengkap, termasuk adanya sebuah barang langka yang mereka tunggu-tunggu. Sebuah barang yang menurut keterangan adalah sebuah lukisan gaib yang dilukis oleh seorang yang sangat aneh dan tidak banyak dikenal. Dialah sang penyalin rupa. Dari Ki Ragopati berkerut semakin dalam. Sang penyalin rupa. Ki Jalak Wulung yang sejak awal melihat perubahan mimik di wajah Ki Ragopati itu bisa mengambil kesimpulan bahwa orang tua yang baru dikenalnya itu agaknya tidak mengetahui sama sekali tentang undangan di dusun Sembayat itu. Ya, sang penyalin rupa, begitulah ia dikenal. Tetapi tidak banyak yang mengetahui tentang orang aneh ini. Pangeran dari Madiun yang aku kenal pun hanya mengatakan bahwa sang penyalin rupa akan hadir berkat pengaruh dari cicit Raden Mas Bathara Katong, seorang pendiri Kadipaten Ponorogo. Jika sang penyalin rupa ini gagal dihadirkan, maka pertemuan di rumah Ki Saudagar itu juga akan dibatalkan atau ditunda. Entahlah mengapa kehadiran sang penyalin rupa ini menjadi sangat menentukan. Ki Jalak Wulung terlihat menggeleng-gelengkan kepalanya dengan perlahan. Ki Ragopati melihat kesungguhan dari kalimat-kalimat Ki Jalak Wulung itu. Agaknya pengetahuannya hanya sebatas itu, dan ia pun juga memendam rasa penasaran.
Girokopati kemudian berpaling kepada 4 warga dusun yang juga bergabung duduk di bawah pohon angsana yang memberi kesejukan tersendiri. Kepada orang yang tertua di antara mereka, Girokopati berkata, "Wisana, begitu bertemu kalian langsung menuduhku sebagai kaki tangan Ki Sodakar. Sebenarnya siapakah Sodakar Sembayat itu dan apa yang telah ia lakukan di padukuhan kalian?" Orang tertua di antara mereka yang tadinya menundukkan kepalanya itu kini mengangkat wajah. Ia menampakkan penyesalan sambil berkata, "Aku minta maaf, Kiai. Kami begitu bodoh dan teledor sehingga menuduh orang dengan membabi buta. Sejauh yang kami tahu, Ki Sodakar Sembayat adalah seorang yang kaya raya dan sangat kawentar di wilayah Garasik, Tuban, dan sekitarnya. Ia seorang Rojokoyo yang berternak dan berdagang sapi dalam jumlah besar, puluhan bahkan ratusan ekor. Beberapa binatang ternak itu didatangkan dari Pulau Indah di sebelah timur tanah Jawa ini dan kapalnya sering bersandar di pelabuhan Tuban. Akan tetapi, beberapa tahun terakhir ini ia juga mendatangkan puluhan ekor sapi dari pulau penghasil garam yang jaraknya lebih dekat." Girokopati merasa tidak sabar dengan penjelasan yang berkepanjangan itu. "Lalu, apa yang dilakukan di padukuhanmu? Mengapa kalian terlihat marah dengan Ki Sodakar Sembayat itu?" Orang tertua di antara warga setempat itu menarik nafas dalam-dalam. Ia sadar terlalu berdele-dele dalam penjelasannya. Setelah sejenak menenangkan diri, meluncurlah kalimat-kalimat yang cukup panjang dari bibirnya. "Kiai, 5 hari yang lalu, adik kepala padukuhan kami yang bernama Ki Rejo menerima 3 orang tamu yang tidak dikenalnya. Tamu itu memperkenalkan diri sebagai pembantu atau orang kepercayaan dari Ki Sodakar Sembayat dan berniat melihat dan membeli aneka benda mustika. Ki Rejo memang dikenal sebagai pedagang benda-benda antik. Ia mempunyai banyak koleksi batu akik, batu cemerut, dan lainnya, dan bahkan keris pusaka, Kiai. Entah bagaimana ceritanya, tetapi agaknya tidak terjadi kesepakatan di antara mereka. Para tamu itu terlalu memaksakan kehendak, sehingga akhirnya terjadilah pertarungan. Ki Rejo dan seorang pembantunya harus melawan 3 orang tamunya yang berilmu sangat tinggi." Orang tertua dari dusun itu berhenti sejenak sambil berusaha mengingat-ingat. Ternyata Ki Rejo yang sehari-harinya adalah penduduk dusun seperti kami ini memiliki ilmu kanuragan yang sangat tinggi. Pertempuran itu sangat sengit dan kami tidak berani mendekat. Meskipun Ki Rejo akhirnya bisa melukai dan mengusir 3 orang tamunya itu, akan tetapi pembantunya juga terluka sangat parah. Kami kira urusannya sudah selesai sampai di situ. Akan tetapi, ternyata ada sesuatu yang luput dari perhatian Ki Rejo dan kami warga dusun. Setelah kepergian 3 orang utusan Ki Sodakar Sembayat itu, ternyata pembantu perempuan Ki Rejo yang sehari-harinya mengurus dan membersihkan rumah ditemukan dalam keadaan pingsan di ruangan dalam. Ketika sadar, ia bercerita bahwa ada seorang laki-laki berumur setengah baya, berbaju lurik dan bertubuh agak jangkung, menerobos ke ruang dalam dan bahkan masuk ke gandok kiri. Pembantu itu tidak sempat berteriak karena tangan orang bertubuh jangkung itu dengan cepat menyentuh lehernya dan membuatnya tidak sadarkan diri. Lalu apa yang dicuri orang itu dari gandok rumah Ki Rejo? Warga dusun itu menggelengkan kepalanya. Ia berusaha menyusun kalimatnya agar tidak tumpang suh. Gandok kiri itu memang menyimpan banyak benda pusaka dan juga batu mustika. Akan tetapi setelah diacak-acak dan berserakan di lantai, menurut Ki Rejo tidak ada barang yang hilang atau diambil orang jangkung berbaju lurik itu. Hanya saja ada sesuatu yang sangat berharga bagi Ki Rejo yang justru hilang. Suara warga dusun itu sedikit tercekat. "Apakah yang hilang itu?" Suara Ki Jalak Wulung terdengar tidak sabar. Di gandok itu ditemukan sebuah lontar yang melekat di dinding. Lontar itu berisikan sebuah pesan dan ancaman agar Ki Rejo segera menyerahkan sebuah benda yang ia sebut kemudian. Jika tidak, maka Ki Rejo tidak akan melihat anak gadisnya lagi. Ternyata orang jangkung berbaju lurik itu telah menculik anak gadis Ki Rejo. Tiba-tiba saja hati Girokopati berdebar-debar. Ia tidak tahu alasannya. Akan tetapi, cerita penculikan anak untuk ditukar dengan sebuah benda pusaka itu sangat menarik perhatiannya. "Kisana, benda apakah yang diminta penculik untuk ditukar dengan anak gadis Ki Rejo itu?" "Aku tidak tahu, Kiai. Saat itu Ki Rejo menjadi marah dan gelisah sekali, sehingga kami tidak berani bertanya. Hanya saja, nama benda itu disebutkan sebagai Geber Alas Purwo," berkata orang dusun itu kemudian. "Ah!
Tiba-tiba saja Ki Jalak Wulung berdesis sambil berjingkat. "Benarkah menculik bertubuh cangkong berbaju lurik itu meminta geber alas Purwo?" Penduduk dusun itu termangu-mangu sebelum kemudian menganggukkan kepalanya. "Demikian lagi, menurut kepala padukuhan kami yang kemudian datang dan ikut memeriksa keadaan di gandok itu, di lontar memang tertulis geber alas Purwo. Hanya saja kami semua tidak tahu barang seperti apakah itu. Agaknya hanya Ki Rejo yang mengetahui barang apakah itu." "Lalu apa yang dilakukan Ki Rejo?" Ki Jalak Wulung mengejar dengan pertanyaan susulan. Orang tertua di antara warga dusun itu terlihat menggelengkan kepalanya. "Aku tidak tahu, Ki. Saat itu Ki Rejo berkemas dan kemudian meninggalkan rumahnya dengan berpacu di atas kudanya. Agaknya ia sangat khawatir dengan nasib anak gadisnya yang diculik itu. Kami sendiri diminta oleh kepala padukuhan untuk berhati-hati dan ikut menjaga keadaan dusun kami. Itulah sebabnya aku memberanikan diri mencegat Kiai, meskipun agaknya Kiai benar-benar tidak ada hubungannya dengan pisau dakar sembahyang." Sementara itu Ki Rogopati menangkap kesan bahwa Ki Jalak Wulung agaknya cukup tahu mengenai geber alas Purwo yang disebut-sebut tadi. Akan tetapi Ki Rogopati berlagak seolah-olah tidak tertarik. Ia justru berdiri untuk mengakhiri pembicaraan yang sebenarnya memang tidak ada sangkut paut dengan dirinya itu. Sudahlah, aku memang tidak mengenal pisau dakar sembahyang itu. Karena itu, izinkan aku pergi sekarang." Keempat warga dusun itu dengan segera ikut berdiri dan bahkan kemudian membungkuk memberikan penghormatan. "Sekali lagi kami mohon maaf atas kebodohan kami, Kiai," berkata salah seorang di antara mereka. Sudahlah, aku pamit," berkata Ki Rogopati sambil melangkah menjauh. Di saat yang sama, Ki Rogopati mempertajam pendengarannya untuk mengetahui apakah yang akan dilakukan oleh Ki Jalak Wulung. Sebenarnya lah, Ki Rogopati sangat tertarik untuk mengurai keterangan lebih jauh kepada Ki Jalak Wulung tentang keberadaan benda yang disebut geber alas Purwo itu. Akan tetapi, memahami sikap Ki Jalak Wulung yang belum pasti, maka Ki Rogopati berpura-pura bersikap acuh tak acuh. Menghadapi Ki Jalak Wulung, Ki Rogopati memiliki cara dan rencananya tersendiri.